ya. Sebelumnya selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelum Bapak mulai, Bapak mau tanya nih kabar kalian. Gimana kabar kalian? Selalu sehat dan semangat. Baik, sebelum kita lanjutkan, Bapak mau ngecek kebersihan di samping kanan kiri kalian nih. Coba dicek dulu samping kanan kirinya ada sampah enggak? Ayo Dek Niko dicek samping kanannya. Gimana, udah bersih atau belum? Dan Ya udah, kalau udah bersih, anak-anak bisa duduk dengan rapi. Baik, sebelum kita mulai pembelajaran pada pagi hari ini, kita berdoa dulu ya, anak-anak. Monggo ketua kelasnya bisa memimpin doa. marilah teman-teman, sebelum pelajaran dimulai, kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Baik, terima kasih Dek Niko sudah memimpin kita semua untuk memulai pelajaran pada pagi hari ini. Baik, selanjutnya kita akan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Siapa nih kira-kira yang mau memimpin teman-temannya buat menyanyikan lagu Indonesia Raya? Oh ya, Dek Sandra. Silahkan maju Dek. Hiduplah Indonesia Raya. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu hidupku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Silahkan buat Dek Sandra kembali ke tempat duduk. Baik, anak-anak bisa duduk kembali ya. Yeay, beri tepuk tangan buat Dek Sandra. Baik, selanjutnya Bapak akan presensi kehadiran kalian di pagi hari ini ya. Untuk yang pertama, Dek Amanda Rizkia Larasati. Kemudian Dek Aning Dita Fitria. Kemudian Afik Razikin Dwi Lana Putra. Ya. Kemudian Nabila Najula Kumaira. Oh ya. Terus Dek Niko Wahyu Tri Purnomo. Kemudian Sandra Kurnia Putri. Hadir, Pak. Safa Nabila Putri.
Talita Salma Felicia. Kemudian Zidan Dias Pratama. Aduh, Pak. Ya. Wah, udah lengkap ya. Baik, selanjutnya kita ya dulu ya adik-adik. Jadi ya seperti biasa. Bapak mau ngecek semangat pagi kalian. Baik, Bapak mulai ya. Selamat pagi. Pagi, pagi, pagi Pak Guru. Gimana kabarnya? Sehat, luar biasa. Apa motivasinya? Belajar, belajar, berprestasi. Tangan semua. Karena semangatnya anak-anak pagi ini, guru akan memberikan hadiah. Wah, apa itu hadiahnya? Ada yang ingin tahu? Saya dari box. Namanya apa? Siswa Misteri Box. Misteri Box. Ini warnanya apa anak-anak? Warna Orange. Yang mau dibuka, yang besar dulu apa yang kecil dulu? Kecil. Yang besar angkat tangan. Angkat tangannya pakai tangan kah? Nah. Tambah tangan kiri, pakai tangan kanan. Nah, karena banyak yang memilih pakai apa? Yang memilih box kecil dulu, maka kita akan membuka box kecil dulu. Siapa yang mau maju box kecilnya? Saya. Dipilih ya, Mbak Linda. Mbak Lina tiga. Mbak Lia maju. Adalah. Mbak Dela nanti ya bukanya. Sekarang Mbak Quinsa dulu dan Mas Eno. Silakan maju. Yang mau pegang siapa? Aku. Ya gantian. Oke. Mbak Queen tukar di sana. Sekarang Kak Eno. Ayo buka Kak. Udah? Ini dulu. Sini. Nah. Terus ciri-cirinya apa? Bendanya ada di Ruang. ruangan. Terus biasanya kalau di ruangan itu letaknya di mana? Menempel apa ada di bawah? Menempel. Mbak Quinsa bisa menyebutkan apakah itu bendanya ada di dalam kelas? Apa itu? Buku gambar. Apakah benar Kak Ino? Buku gambar? Buku gambar apakah benar? Salah. Lagi Mbak Quinsa? Kertas. Kalau ditempel berarti ada apanya biasanya? Lukisan. Buka. Iya, betul. Wah, ternyata apa ini isinya? Jadi teman-teman dibagi sama Mbak Quinsa pakai tangan kanan. Mbak Quinsa adep ke teman-temannya. Nah, untuk Mbak Quinsa menjelaskan mengenai gambar yang didapatnya. Gambar apa itu? Terdapat dalam gambar ini terdapat ciri-ciri manusia yang berbeda seperti suku yang berbeda. Ya, suku yang berbeda. Seperti ada yang rambutnya lurus, bergelombang dan keriting. Dalam gambar ini terdapat suku Jawa. Dalam gambar ini terdapat suku Jawa, Ya. Sunda, Asmat, dan Tionghoa. Ya, terima kasih. Selanjutnya Mas Eno. Silakan Mas Eno dijelaskan gambar ini terkait dengan apa? Gotong royong. Ya, terus di gambar ini terdapat anak-anak yang apa itu? Membersihkan jalan, Membersihkan jalan. Terus orang-orangnya itu sedang apa? membangun pos. Ya, bangun pos. Kenapa itu? Kenapa kok mengerjakannya secara bersama-sama? Karena cepat selesai dan pekerjaan menjadi ringan. Ya, betul. Jadi hubungannya antara gambar ini, gambar yang ditunjukkan oleh Mbak Quinsa dengan gambarnya Mas Eno, bahwa walaupun kita terdiri dari suku yang berbeda-beda, kita harus tetap
bersatu. Harus tetap ini apa? Gotong royong melaksanakan kegiatan kerja bakti. Tujuannya agar lingkungan menjadi bersih dan untuk memupuk rasa persatuan dan kesatuan. Oke, terima kasih untuk Mas Eno dan Mbak Quinsa yang telah maju menjelaskan kepada teman-temannya mengenai gambar yang sudah didapatkannya di box misteri. Terima kasih, silakan duduk kembali. Nah, setelah anak-anak menebak dan menjelaskan isi dari box yang kecil ini, sekarang Ibu Guru meminta untuk anak-anak menjelaskan isi yang ada di dalam box besar ini. Siapa yang mau maju? Angkat tangan. saya Lebih keras? saya Ayo, maju. Nah, siapa yang mau pegang ini? aku Ya. Yuk, dibuka isi. Yuk. Yuk, jangan bergurau ya, Kakak Eno. Silakan Mbak Quinsa menjelaskan gambarnya. dalam gambar ini terdapat pakaian adat yang berbeda, suku yang berbeda. Ada yang berasal dari Bali, Jawa Bisa Tengah. ditunjukkan balinya mana? Ini Bali. Ya, terus Dari Sulawesi, ya, dari Papua, ya. dan banyak lagi. Selanjutnya siapa ini? Saya Ya, silakan Kakak Eno. coba Gambar ini gambar ini ada apanya? Terdapat terdapat rumah. joglo, Nah, ya, betul, rumah joglo. Terus apalagi yang berbeda jika dibandingkan dengan gambar Mbak Putri? pakaian adat Ya, pakaian adat yang berbeda. Ini dari mana daerahnya? Jawa Tengah, Ya, kalau punyanya Mbak Putri dari Sumatera Barat, ya. Itu namanya rumah adat dari Sumatera Barat apa? Gadang, Ya, rumah Gadang. Ini pakaiannya berbeda ya dengan pakaian yang dari Jawa Tengah. Tengah. Nah, anak-anak, walaupun terdapat perbedaan antara setiap daerah, contohnya ini di Jawa Tengah dan di Sumatera Barat, anak-anak harus tetap bersatu. Karena apa? Karena seperti yang dijelaskan di dalam box yang awal tadi, bahwa dengan persatuan, semua pekerjaan akan terselesaikan dengan baik dan kita dapat mendapatkan persatuan dan kesatuan untuk menjaga Indonesia yang lebih bersatu lagi. Terima kasih untuk Mas Eno, untuk Mbak Putri, dan untuk Mbak Quinsa yang telah maju menjelaskan ke depan mengenai gambar yang terdapat di dalam box ini. Terima kasih, silakan duduk kembali. Nah, setelah anak-anak menjelaskan mengenai beraneka macam suku, budaya, dan bangsa yang terdapat dalam mystery box tadi, tujuan pembelajaran kita kali ini adalah mengenai mempelajari tentang keanekaragaman suku budaya yang ada di Indonesia. Lalu mengenai bagaimana cara memainkan alat musik yang ada di setiap suku bangsa yang ada di Indonesia. Ada yang dipetik, dipukul, ditiup, seperti itu ya anak-anak. Lalu selanjutnya kita juga akan belajar mengenai gagasan pokok dan gagasan utama yang terdapat di dalam sebuah teks. Dan teksnya itu ada di buku paket tematik halaman 1. Dan untuk pembelajaran kali ini kita akan menggunakan metode pembelajaran dengan diskusi, ceramah, penugasan, dan wawancara. Anak-anak masih semangat kan? Masih. Baik. Pada hari ini, di pagi hari ini kita akan mempelajari mengenai gagasan pokok dan gagasan pendukung dari sebuah bacaan atau paragraf.
Nah, anak-anak tahu nggak ini gambar apa? Ada yang tahu? Mbak Nabila. Gambar apa, Mbak? Gambar karnaval, pinter sekali. Nah, coba anak-anak perhatikan di sini banyak sekali teman-teman yang memakai baju dari beragam daerah di Indonesia. Ada yang memakai baju kebaya. Baju kebaya itu dari Yogyakarta. Di Jawa Tengah juga ada, cuma motifnya yang berbeda. Terus ada yang pakai baju adat Bali, ada yang pakai baju adat Sumatera. Oh, selain itu coba perhatikan, ada yang bawa alat musik nih, ada yang bawa seruling, ada yang bawa apa ya ini kentongan. Cantik-cantik kan? Ini namanya pawai budaya atau bisa juga disebut dengan karnaval. Jawabannya benar, Mbak Nabila, mantap. Tepuk tangan buat Mbak Nabila. Baik anak-anak, Ibu akan menjelaskan apa itu gagasan pokok. Gagasan pokok itu adalah inti dari sebuah paragraf. Nah, selain ada gagasan pokok, ada juga namanya gagasan pendukung. Gagasan pendukung itu merupakan uraian atau penjelasan dari gagasan pokok. Misalnya, pada paragraf Mbak Sandra adalah anak yang rajin. Setiap pagi hari Sandra bangun pukul 6 pagi. Setelah bangun pagi, dia selalu menyapu lantai, membersihkan kaca jendela, mencuci piring, dan lain-lain. Berarti gagasan pokok dari paragraf yang Ibu jelaskan itu adalah Sandra anak yang rajin. Terus gagasan pendukungnya adalah Sandra bangun pagi, membersihkan kaca, mencuci piring, dan itu. Paham anak-anak? Paham. Ya udah, untuk selanjutnya Ibu akan membagi anak-anak ke dalam 3 kelompok ya. Kelompok pertama ada Sandra, Niko, dan Nabila. Kelompok kedua ada Mbak Safa, Amanda, sama Talita. Kelompok 3 ada Zidan, Anin, dan Afik. Nah, untuk masing-masing kelompok silahkan duduk secara berkelompok yang rapi ya. Baiklah anak-anak, sekarang sudah pada berkumpul dengan kelompoknya masing-masing ya? Sudah. Baiklah, sekarang kita akan mengerjakan lembar kerja secara berkelompok. Sebelumnya nanti anak-anak membaca dulu teks bacaan yang ada di sini. Judulnya adalah Pawai Budaya. Setelah itu nanti masing-masing kelompok berdiskusi menentukan dari bacaan itu mana yang termasuk gagasan pokok, mana yang termasuk gagasan pendukung. Nah, jangan lupa untuk selalu menuliskan identitas, nama lengkap, presensi, sama kelasnya. Oke? Udah, sekarang Ibu bagi. Jangan lupa selalu berdiskusi ya. Jika ada yang belum dipahami, silakan bertanya sama Ibu. Oke, semangat mengerjakan anak-anak. Sudah selesai anak? Baiklah, mari kita bahas bersama-sama ya. Mungkin salah satu kelompok mau ada yang membacakan hasil dari pekerjaannya. Oke, ini kelompok 2 ya. Coba Mbak Nabila dibacakan dulu, mana yang mau dijelaskan kepada teman-teman. Warga kampung Babakan Pawai ini selalu menampilkan keragaman budaya Indonesia. Udin dan teman-teman tidak pernah bosan menanti rombongan pawai lewat tahun ini. Mereka datang ke alun-alun untuk melihat pawai tersebut. Kakek Udin pun terlihat sabar menanti terdengar suara gendang yang menandakan rombongan pawai semakin dekat.
Baiklah, dari paragraf yang dibacakan oleh Mbak Nabila, mana yang termasuk ke dalam gagasan pokoknya? Gagasan pokoknya di paragraf pertama kalimat pertama, Bu. Coba bacakan. Pawai budaya sangat menarik bagi warga kampung Babakan. Lalu mana yang termasuk ke dalam gagasan pendukungnya? Pawai ini selalu menampilkan keragaman budaya Indonesia. Udin dan teman-teman tidak pernah bosan menanti rombongan pawai lewat. Tahun ini mereka datang ke alun-alun untuk melihat pawai tersebut. Kakek Udin pun terlihat sabar menanti. Terdengar suara gendang yang menandakan rombongan pawai semakin dekat. Pintar, tepuk tangan untuk kelompok 2 semuanya. Baiklah anak-anak, kira-kira dia mau ditanyakan nggak terkait materi gagasan pokok dan gagasan pendukung? Sudah paham ya? Baik. Baik anak-anak semua, karena waktu pembelajaran sudah hampir usai, mari bersama-sama kita simpulkan apa materi yang telah kita pelajari pada pembelajaran hari ini. Nah, untuk itu Bapak akan memberikan 2 pertanyaan kepada anak-anak semua. Nanti yang bisa silakan angkat tangannya kemudian menjawab ya. Oke, pertanyaannya yang pertama, apa itu gagasan utama? Siapa yang bisa menjawab? Silakan Saya, angkat Pak. tangan. Ya, silakan Bu Sandra. Gagasan utama adalah gagasan yang dibahas dan menjadi inti dasar pengembangan paragraf. Ya, bagus sekali. Sudah benar jawabannya. Tepuk tangannya anak-anak buat Bu Sandra. Yeay. Pertanyaan yang kedua yaitu apa itu gagasan pendukung? Gagasan pendukung adalah informasi tambahan yang melengkapi gagasan utama. Iya, tepat sekali. Beri tepuk tangannya anak-anak untuk diapit. Ya, jadi kesimpulannya materi yang telah kita pelajari pada hari ini adalah tentang gagasan utama dan juga gagasan pendukung. Gagasan utama adalah pokok pikiran yang mendasari suatu paragraf dan biasanya terletak di awal paragraf, itu disebut dengan paragraf deduktif. Kalau yang terletak di akhir paragraf itu dinamakan paragraf induktif. Sementara ada juga yang terletak di akhir dan awal paragraf, itu namanya paragraf campuran. Nah, untuk gagasan pendukung adalah informasi yang menjadi tambahan atau penjelas dari gagasan utama di dalam suatu paragraf. Jadi ketika sudah ada gagasan utama di awal, kalimat-kalimat sebelumnya biasanya merupakan gagasan pendukung dari paragraf tersebut. Misalnya, Sandra anak yang rajin. Nah, itu misal adalah gagasan utama. Nanti di belakangnya ada kalimat-kalimat penjelas. Misal, Sandra rajin itu karena apa? Nanti dijelaskan. Sandra setiap pagi bangun pukul 6 pagi untuk membantu ibunya dulu bersih-bersih rumah. Nah, seperti itu contohnya. Apakah sudah paham anak-anak semua? Sudah. Ya, bagus. Tepuk tangan untuk kita semua. Baik anak-anakku semua, karena kalian semua pada hari ini sudah mengikuti pembelajaran dengan aktif dan bersemangat, maka Bapak akan memberikan kepada kalian masing-masing sebuah hadiah. Apakah kalian mau? Mau, Pak. Ini Bapak membawakan jajanan untuk kalian semua. Baiklah anak-anakku semuanya, karena pembelajaran sudah hampir usai, sekarang Bu Guru mau menjelaskan kepada kalian tentang pelajaran esok hari. Kita mau belajar apa aja sih? Nah, di pelajaran esok hari ini kita akan belajar matematika. Nah, di matematika ini kita akan membahas tentang bangun segi banyak beraturan dan segi banyak tidak beraturan. Oleh karena itu, anak-anakku semua besok diharapkan untuk membawa kertas, origami, dan gunting. Untuk apa? Agar kita dapat membentuk bangun-bangun tersebut dan dapat memahaminya lebih baik lagi. Seperti itu ya anak-anakku semuanya. Pokoknya
setelah pembelajaran ini selesai, kalian harus tetap semangat dan tetap belajar untuk mempersiapkan pelajaran besok ini ya. Sebelum kita menutup pembelajaran pada hari ini, marilah kita menyanyikan sebuah lagu nih. Sebuah lagu nasional ya. Siapa yang mau memimpin? Yo, Mbak Sandra, silahkan maju. Meskipun kita dari berbagai daerah, tapi kita kan tetap Indonesia. Ayo semuanya ikut bernyanyi ya, berdiri ya teman-temanku semua. Ayo maju, maju untuk tua. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Terima kasih Mbak Sandra, berikan tepuk tangan untuk Mbak Sandra. Baiklah anak-anakku semua, sekarang kita sudah selesai pembelajaran di hari ini. Siapa yang mau memimpin doa untuk pulang? Ya Mas Niko, silahkan. Marilah kita berdoa anak-anak semua. Untuk mengakhiri pembelajaran hari ini, marilah kita membaca doa. Doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arinil haqqa haqqan warzuqni istibana wa arinil batila batilan warzuqni istinaba. Alhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih Mas Niko, tepuk tangan untuk Mas Niko. Oke anak-anakku semua, pembelajaran hari ini sudah berakhir. Silahkan semuanya untuk pulang dengan tertib ya, hati-hati di jalan ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wow.